Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bergembira, kita senang dan bersyukur karena kasih setia Tuhan kita boleh dikumpulkan lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan saat ini. Dan hari ini kita masuk dalam ibadah rumah tangga Kamis 15 Oktober 2020. Dan yang menjadi penghimpun adalah keluarga JS Tangke Yeni Tangke Datu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan saat ini. Karena itu, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Tuhan Allah, namamu kami sembah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Allah, namamu kami puji dan masukkan isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, bala surga menyembah di kau balik semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus akan menyertai saudara dalam peribadatan hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan kembali memuliakan Tuhan dalam persekutuan saat ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah bila musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita awali dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan akan segala kasih pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh bersekutu lagi dengan Tuhan. Dan hari ini ya Allah, kami siap untuk membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal, hati dan pikiran kami, layakkan kami semua, sehingga kami semua akan menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap merenungkan Taurat firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan perenungan kita hari ini. Dari kitab Mazmur 106, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat 3, judulnya kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Bunyinya sebagai berikut. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Berbahagialah yang merenungkan firman-Nya dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita semua tahu dongeng tentang maling kundang. Ini adalah kisah cerita rakyat yang sangat terkenal. Kisah ini atau dongeng tentang maling kundang ini mengisahkan tentang bagaimana seorang anak menghargai, menghormati orang tuanya. Dan bukan hanya sekedar menghargai, menghormati orang tuanya, tetapi dongeng maling kundang, cerita rakyat tentang maling kundang juga mengajarkan bagaimana hidup untuk mensyukuri anugerah Allah, bukan untuk kemudian seakan malu dengan keadaan yang ada. Nah, tetapi intinya saya mau katakan di sisi yang lain, maling kundang atau cerita rakyat tentang maling kundang mengisahkan dan mengajak kita untuk mensyukuri hidup dan kehidupan apapun bentuknya. Mensyukuri hidup itu juga yang dikatakan oleh Mazmur 106 dalam bacaan kita. Mazmur 106, saudara-saudara, dimulai dengan ajakan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mengapa si pemazmur bersyukur kepada Tuhan dan mengajak umat Israel untuk bersyukur kepada Tuhan? Oleh karena pemazmur sadar, pemazmur melihat, dan pemazmur menyaksikan bagaimana kehidupan umat Israel. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat 6 sampai ayat-ayat selanjutnya, di situ diperlihatkan umat Israel yang penuh dengan dosa dan selalu jatuh dalam dosa. Mulai dari kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir di Laut Tebrau, umat Israel sudah marah ketika di padang gurun. Umat Israel marah, memberontak kepada Musa, kepada Tuhan. Bahkan ketika umat Israel sudah memasuki tanah Kanaan, mereka kemudian menyembah dewa, menyembah berhala. Semua itu adalah kekejian, semua itu dosa di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun umat Israel seringkali jatuh ke dalam dosa, tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengasihan, pengampunan dari Tuhan selalu nyata. Sehingga kita lihat di Laut Tebrau mereka boleh menyeberang walaupun mereka sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Di padang gurun mereka kelaparan, kehausan, Tuhan memberikan mereka makanan dan air minum. Di tanah Kanaan Tuhan tetap menjamin kehidupan mereka. Bukankah itu adalah bukti bahwa Allah tetap mengasihi umat Israel yang sering kali jatuh ke dalam dosa? Dan pengasihan Tuhan selalu nyata ketika umat Israel yang jatuh ke dalam dosa itu bertobat, kembali kepada Tuhan. Tetapi seringkali mereka bertobat, berpaling lagi dari Tuhan. Ini yang terjadi bagi umat Israel. Dan ini yang membuat pemazmur mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Sekaligus si pemazmur juga ada dalam ungkapan penyesalan atau pertobatannya atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Israel.
Jadi selain ungkapan syukur, menyaksikan kasih setia Tuhan, si pemazmur juga sungguh ada dalam pertobatan, penyesalan akan dosa-dosa yang telah dilakukan kepada Tuhan Allahnya. Dan tentu meskipun kasih setia Allah selalu nyata bagi umat Israel yang selalu jatuh di dalam dosa, tetapi kasih sayang Allah tetap mereka rasakan. Ini bukan berarti umat Israel akan seenaknya saja hidup berbuat dosa. Tetapi sebenarnya Mazmur bacaan ini mau mengajak bagaimana setiap orang hidup komitmen dalam pertobatannya, dalam pengampunannya, dengan senantiasa hidup benar, hidup baik, untuk bersyukur hanya kepada Tuhan sang pemberi hidup ini. Si pemazmur melihat bagaimana tindakan Allah yang selalu menyelamatkan umat Israel di tengah-tengah kesulitan hidup akibat dosa-dosa mereka. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita, bahwa belas kasih Tuhan juga bukan hanya terjadi pada umat Israel pada zaman perjanjian lama, tetapi belas kasih Tuhan juga berlaku dalam kehidupan kita, termasuk kita saat ini, sekarang ini. Bahwa umat Allah dalam kehidupan Israel baru, dalam kehidupan kita sekarang, keselamatan itu sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus sebagai bukti kasih setia Allah. Dan kasih setia Allah itu tetap selalu hadir dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh ada dalam pertobatan. Dan kasih setia Tuhan itu selalu ada, selalu hadir, dan akan selalu nyata bagi saya dan saudara-saudara ketika kita sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan atau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat, kasih setia Tuhan tidak boleh dipermainkan. Meskipun kita tahu tadi bahwa umat Israel seringkali diselamatkan Tuhan, meskipun umat Israel seringkali jatuh dalam dosa, tetapi si pemazmur sebenarnya mau mengajak, jangan mempermainkan kasih setia Tuhan. Karena ketika ia dipermainkan, fatal akibatnya dalam kehidupan kita. Dan keselamatan dari Tuhan akan menjauh dari hidup kita. Yang kedua, si pemazmur lewat bacaan ini juga mau mengatakan bahwa terkadang manusia seringkali lupa, manusia seringkali gagal menghidupi kehidupan yang baik dan benar di dalam Tuhan. Manusia seringkali gampang mudah lupa gagal untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh. Manusia seringkali lupa, manusia seringkali gagal, dan manusia seringkali lalai untuk menerapkan prinsip-prinsip hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu melalui bacaan ini, firman-Nya mau mengajak kita, saya dan saudara-saudara, harus selalu berusaha untuk memupuk kebiasaan mengingat kebaikan Tuhan. Ini dia. Kita harus hidup, karena kita seringkali lupa, kita seringkali gagal mempraktekkan hidup yang benar, kebaikan Tuhan, merespon kebaikan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah memupuk selalu kebiasaan mengingat, kebiasaan mengingat kebaikan Tuhan. Ketika kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, maka tentunya kita akan selalu menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Bukan sama seperti di awal khotbah yang saya katakan maling kondang. Kalau kita terbiasa mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan selalu senyum gembira, merespon, mensyukuri segala pengasihan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, hari lepas hari. Tetapi kalau kita selalu mengingat kejelekan orang, maka yang muncul adalah amarah. Tetapi kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan orang, maka akan ada sukacita demikian pula. Kalau kita sudah terbiasa mengingat kebaikan Tuhan, hari ini, saat ini, detik ini, kebaikan Tuhan nyata, beberapa saat yang lalu dan yang akan datang kebaikan Tuhan itu akan nyata.
maka itu akan selalu membuat kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari mensyukuri setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan mari menghidupi anugerah kasih setia Tuhan. Karena Tuhan itu baik, sehingga hidup ini pun harus baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di tengah-tengah persekutuan ini, firman Tuhan yang baik itu kedengaran lagi dalam hidup kita. Mari bersama kita merespon kebaikan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkatmu turun bagai hujan yang lebat. Kita nyanyikan bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan mendukung dalam doa kehidupan keluarga Bapak J.S. Tangke dan keluarga Yeni Tangke Datu sesuai dengan pokok-pokok doa khusus yang sudah disampaikan. Mari bersama kita satukan hati dan pikiran kita datang bersyafaat di dalam Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu boleh kedengaran lagi di tengah persekutuan ini. Dan berkatilah jemaat-Mu yang telah bersekutu hari ini. Sehingga persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia, tetapi persekutuan kami dengan Tuhan penuh dengan damai sukacita. Dan di dalamnya Tuhan tetap berkenan. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami yang menjadi keluarga penghimpun. Terima kasih Bapa. Keluarga penghimpun telah membuka kesediaan hatinya untuk kami beribadah melalui media virtual. Diberkatilah kehidupan keluarga penghimpun, keluarga Bapak J.S. Tangke Yeni Tangke Datu. Tuhan memberkati Bapak J.S. Tangke dalam masa tuanya beserta istri, sehingga hidup masa pensiun, masa tua mereka Bapak akan selalu ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Bapak J.S. Tangke yang saat ini ada di kampung di Toraja bersama dengan anak kekasih, kakak-kakak dari Muapale, Tuhan berkati. Sehingga walaupun Bapak J.S. Tangke ada di kampung halaman di Toraja saat ini bersama dengan anak-anak yang lain, tetapi kami percaya Tuhan Yesus juga tetap memberkati dan memelihara mereka. Sehingga kehidupan mereka di kampung halaman juga tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih-Mu ia boleh pulang lagi ke Makassar, berjumpa lagi dengan istri dan anak-anak cucu dengan penuh sukacita. Kami berdoa buat ibu rumah tangga, Ibu J.S. Tangke yang saat ini ada di Makassar bersama dengan tentunya Mama Vale dan saudara-saudaranya. Tuhan berkati mereka, sehingga Oma Kekasih, Omanya Vale akan diberkati Tuhan dalam masa tuanya di Makassar sini, ketika ia bersama-sama dengan anak-anak menjaga cucu-cucu, ia akan tetap kuat dan sehat di dalam nama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Pak J.S. Tangke dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing Bapa, sehingga penuh dengan damai, penuh dengan kasih, dan berkat-berkat Allah akan selalu Tuhan curahkan bagi mereka. Damai sejahtera Allah menjadi milik mereka. Kami berdoa buat cucu-cucu dari Bapak J.S. Tangke. Tuhan berkati mereka, cucu-cucu terkasih dalam pertumbuhan, khususnya dalam pergaulan,
dalam pendidikan. Untuk cucu kekasih Pale, Intia, Elsa yang saat ini belajar dari rumah, Tuhan berkati mereka tidak akan pernah bosan. Bahkan ketika mereka persiapan ulangan semester, Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan mereka. Bapa di surga, biarlah cucu-cucu kekasih akan bertumbuh sehat, menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, pergumulan yang selama ini menjadi pergumulan keluarga, saudara mereka, mamanya Nona, Tuhan, kami tidak tahu, tetapi Tuhan paling mengerti, paling tahu di mana dan bagaimana kabarnya. Karena itu jikalau Tuhan berkenan, berikan petunjuk kepada keluarga, sehingga mereka pun, kami semua boleh mengetahui kabar berita mamanya Nona yang sudah sekian lamanya kami tidak dengar kabar beritanya. Tuhan akan membuka jalan. Kami berdoa juga pergumulan yang lain, sakit penyakit. Saudara Lutfi yang dirawat di rumah sakit, ada Bapak Kori dan Nenek Vale yang sakit di Banyuwangi. Tuhan berkati. Sehingga saudara Lutfi yang dirawat di rumah sakit dan neneknya Vale yang sakit di Banyuwangi akan merasakan perawatan, kesembuhan dan sukacita dari Tuhan di surga. Kami berdoa buat semua keluarga di mana saja mereka berada, Bapak Kori termasuk sekeluarga di Bandung, di kampung halaman di mana saja mereka berada, Tuhan berkati semua segenap keluarga. Kami berdoa juga kehidupan Mama Vale bersama dengan suaminya dalam rumah tangga, terlebih dalam pekerjaannya. Mama Vale dan suami dalam pekerjaan selalu diberkati Tuhan, sehingga selalu berhasil karena kasih sayang-Mu. Berkati rumah tangga mereka Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, hidup mereka dijamin dalam kasih sukacita, jemaat-Mu selalu dalam perlindungan dan berkat damai sejahtera Allah selalu hadir bagi mereka. Berkati persembahan syukur keluarga, sehingga persembahan syukur keluarga dan jemaat-Mu akan menjadi kurban yang berkenan berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini syafaat kami, dengarkanlah kami bersyafaat yang kami bawa di dalam Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saya undang kita berdiri, kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Lewat nyanyian Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah dan kasih karunia dari Kristus dan Roh Kudus memberkati kehidupan keluarga Bapak J. Stangke Yeni Tangke Kedatu bersama suami dan anak-anak,
yang akan menuntun saudara-saudara menjalani hidup ini, memberkati keluarga penghimpun dan memberkati jemaat dalam menjalani hidup dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Terima kasih untuk keluarga yang menjadi keluarga penghimpun Bapak J.S. Tangke Yeni Tangke Datu. Terima kasih jemaat yang telah beribadah hari ini. Selamat malam.